ikutin kegerakan Roh Kudus hari-hari ini. Amin ya. Tema kita pagi hari ini adalah bertumbuh tapi tidak berbuah. Nah, buka kitabnya saudara di Lukas 13 ayat yang ke-6 ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Nah, berbuah. Apakah berbuah? Yesus kasih perumpamaan ini. Jika seorang punya pohon ara, masih ingat pohon ara, saudara? Pohon ara yang dikutuk sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mencari buah, Tuhan Yesus yang lihat pohonnya bertumbuh lebat. Mungkin gede, keren, tapi nggak menghasilkan buah. Sekali kata sama Tuhan Yesus dikatakan apa? Udahlah, terkutuklah, matilah engkau. Kering sekering-keringnya. Gak menghasilkan apapun. Saudara, setiap daripada kita memiliki pohon kehidupan. Apakah pohon kehidupan itu? Pohon kehidupan itu semua hal yang kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Mulai dari karakter kita, cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita membuat keputusan, bagaimana kita hidup bersosialisasi, bagaimana kita mengerjakan segala sesuatunya, itu pohon kehidupan. Itu punya kita. Yesus katakan begini, kalau aku melihat pohon itu besar, tapi tidak menghasilkan buah, Yesus katakan, terkutuklah engkau. Artinya bahwa hidup berbuah itu tuntutan sebagai pengikut Kristus. Hidup berbuah itu adalah nilai raport. Kita jangan hanya cuma minta saja kepada Tuhan maunya mujizat. Tapi Tuhan juga mau ada nilai raport dalam kehidupan kita. Makanya diberi gambaran berbuah atau tidak. Nah, di situ dikatakan pohon ara tumbuh di kebun anggur, tapi tidak menemukan buah satupun. Terus kemudian dikatakan begini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, aku tidak menemukannya. 3 tahun itu cepat atau enggak, saudara? Lama atau enggak 3 tahun itu? Lama kan 3 tahun. 3 tahun enggak ditemukan adanya buah. Saya percaya bahwa kita semua sekalipun bukan ahli tanaman pasti tahu. Kalau tanaman tidak menghasilkan buah, rantingnya mungkin harus dipotong. Bahkan mungkin satu tanaman itu ditebang. Mungkin hanya dibiarkan akarnya dulu. Atau diganti dengan cara apa? Apa maksud dari firman Tuhan ini? Saudara, sekali lagi, Tuhan juga membutuhkan nilai raport dalam kehidupan kita. Cara kita hidup itu dilihat sama Tuhan loh. Cara kita hidup, cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita buat keputusan, cara kita bersosialisasi, itu dilihat oleh Tuhan dalam bentuk nilai raport kehidupan kita. Jadi kalau hari-hari ini, maaf sekali ya, kalau mungkin kita udah komplain sama Tuhan, sudah melakukan ibadah yang menurut standar kita udah
Ya aku udah ibadah kok. Seharusnya aku punya kehidupan yang layak. Pertanyaannya, nilai rapotmu bagaimana? Nilai rapot kita bagaimana? 3 tahun bicara tentang apa? Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita melayani? Kok nggak menghasilkan apa-apa? Saat teduh, hasilnya apa? Baca firman, hasilnya apa? Contoh, saya mau kasih contoh. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ibu DM sama saya. Saya ikut saat teduh Bu Kety udah hampir 2 tahun, Bu. Terima kasih buat firman yang nguatin saya. Tapi saya nggak tahan dengan kelakuan saya punya suami. Dia kasar terhadap saya. Toh suami saya juga sudah nggak bisa bekerja. Rasa-rasanya saya pengen bercerai saja. Saya pengen berhenti, Bu. Saya sudah nggak kuat. Saya tersenyum. Seharusnya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya bangga loh mendengar ibu ikut live 2 tahun. Apa hasil dari ikut saat teduh 2 tahun itu? Apa hasil doa kita? Kalau sudah sekolah, nilai rapotnya apa? Kita semua punya anak toh. Anak disekolahin mahal-mahal. Pasti tanya kan? Nilai rapot anak pasti kita tanya kan kalau punya anak. Masing-masing daripada kita akan ditanya sama Tuhan. Nilai rapotmu ya apa? Kalau ngerti firman, tapi tidak melakukan firman itu, buat apa? Berkata bahwa saya sudah beribadah, Bu, tapi keadaannya nggak berubah. Makin susah keadaannya, Bu. Makin nggak benar keadaannya, Bu. Adakah seorang anak ngomong begini, Papi, Mami, kenapa nilai saya merah semua rapotnya? Kan saya sekolah. Memang betul, Nak. Kamu sekolah. Tiap hari Papi Mami juga lihat kamu sekolah, Nak. Cuma pertanyaannya, di kamar kamu belajar enggak? Di kamar kamu ngerjain PR apa enggak? Bicara tentang raport, itu kan bicara tentang nilai kan? Bicara tentang prakteknya kita dalam kehidupan sehari-hari itu, bagaimana? Kalau keadaan belum berubah, coba koreksi diri, kita sudah lakukan apa? Tekanan boleh besar. Adakah buah yang dihasilkan? Karena kita ini loh, pohon ara itu kita loh. Pohon kehidupan itu kita. Kalau seorang anak marah karena nilai rapotnya merah semua, dan dia klaim kepada bapak ibunya, sekolah tiap hari. Pertanyaannya, belajar atau enggak? Ikutin tes enggak? Kita enggak bisa, saudara. Dikit-dikit ngomong cerai, dikit-dikit ngomong udahanlah, dikit-dikit enggak berdoa. Penuh emosional. Nilai rapotmu udah pasti merah kalau seperti itu. Mau tekanannya sebesar apapun lah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan tentang hasilnya ya. Apapun tekanannya, kalau mau ikutin aturan Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, ikutin proses atau tidak? Kita nggak bisa, saudara. Pagi-pagi kita katakan bahwa saya sudah bangun paling pagi, Bu. Saya sudah buka Zoom di doa pagi. Iya betul, tapi fokus nggak ke Tuhan? Karena barang siapa fokus kepada Tuhan, setiap murid mendengarkan suara Bapaknya.
Kalau kita nggak mendengar suara Bapa kita, nggak akan bisa, saudara. Nggak akan pernah mau ngikutin aturannya Tuhan. Ranting yang tidak berguna pasti akan dipotong. Karena merusak kualitas. Bagaimana dengan kita? Ikut Kristen sudah berapa lama? Masih ngomong kasar? Masih ngomongin pasangan? Susah sekali untuk mengucap syukur. Kristen yang seperti apa? Pohon ara ini kita loh. Kalau sampai Tuhan Yesus datang dan lihat pohon itu cuma tumbuh besar. Kita udah Kristen lama. Tapi nggak ada yang berubah dalam hidup kita. Dikatakan begini kan. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Kalau saya boleh bilang, sia-sia punya kehidupan. Sia-sia jadi Kristen. Sia-sia nggak berubah sama sekali. Itulah kenapa, saudara, saya suka sekali bilang, kalau habis saat teduh, live kayak begini, Anda harus punya jam sendiri dengan Tuhan, berdua. Karena waktu berdua dengan Tuhan itu adalah waktu mendengar. Bukan waktunya kita ngomong. Waktu mendengar dengan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kalau mau bicara, hidup kami udah hancur-hancuran, Bu. Ora popo. Hancur-hancuran itu kan pencobaan. Karena keputusan kita yang salah. Mau utangnya banyak, ya enggak apa-apa. Itu akibat daripada kita buat keputusan salah. Kalau sekarang ini mau chaos kek, mau hancur kek, perilaku kita udah agak karu-karuan, mau seperti apapun. Waktu kita ketemu sama Tuhan, pasti menghasilkan pertobatan. Itu yang pertama. Pertobatan. Jadi kalau contohnya kayak si ibu ini yang ikut saya, live saat teduh udah 2 tahun, tapi tidak menghasilkan apapun, pertanyaan saya adalah, kok rapotnya merah terus? Apa yang kau lakukan? Karena di dalam Tuhan itu, kalau kita memposisikan diri sebagai murid itu mendengar. Anda punya jam teduh enggak sama Tuhan? Termasuk hari-hari ini, saudara. Banyak sekali saya mendengar orang-orang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Waktunya Anda mendengar. Mungkin selama Anda kerja sibuk banget, nggak punya jam teduh, nggak punya jam pelayanan, hidup Anda udah sembrono. Tekanan kehidupan itu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita semua punya jam teduh dengan Tuhan. Pahami itu. Nggak ada tanaman benih ditanam langsung menghasilkan buah. Nanti dulu, dia perlu bertunas. Dia perlu bertumbuh pelan-pelan. Baru menghasilkan buah. Pertumbuhan itu penting buat Tuhan. Bukan kita bagaimana bayar utang. Bagaimana supaya keluarga mengalami pemulihan. Iya, memang betul. Itu permohonan doa kita. Tapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah pertumbuhan iman kita itu loh kayak gimana. Makanya digambarkan seperti si pohon ara ini. Jangan cuma besar saja. Tapi kalau cuma daun aja ya buat apa? Bukankah hidup itu kan bukan tentang apa toh saudara. Yang penting kita bisa makan, yang penting kita bisa minum, yang penting bisa traveling. Pertanyaannya, kita punya kehidupan berguna enggak? Di sini katakanlah agak kasar ya. Bukan kasar sih, lebih ke tegas. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Apakah
cara kita hidup berguna untuk pasangan kita? Apakah cara kita hidup ini berguna untuk orang tua? Apakah cara kita hidup ini berguna untuk anak-anak kita? Belum selesai. Apakah cara kita hidup berguna untuk orang lain di luar sana? Apakah cara kita hidup itu menghasilkan sesuatu yang baik untuk kantor kita, gereja kita, tetangga kita, komplek rumah kita? Apakah kita itu berguna? Sekali lagi itu menyangkut rapot. Tuhan Yesus saklek banget katakan, percuma engkau ditanam. Di kitab ini ya, kitab Kejadian, kalau kita mau buka, ini tiba-tiba Tuhan ingetin. Tuhan menciptakan banyak banget ya di sini. Ada air, udara, laut, tanaman, dan lain sebagainya. Tumbuh-tumbuhan, ya. Banyak sekali. Allah menciptakan banyak hal di dalam bumi ini. Dikatakan, berkuasalah engkau. Artinya kita dikasih kesempatan untuk menguasai apa saja yang ada di bumi ini. Berarti kita dikasih pinjem sama Tuhan. Lalu dikatakan begini, cari kerja susah banget, Bu. Saya sudah berdoa, udah 2 tahun lebih, Bu. Cari kerja nggak dapat. Tuhan katakan, semua yang ada di dalam bumi ini, kerjakanlah, pakailah, olahlah. Itulah pentingnya ada pikiran. Itulah pentingnya ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, ada mata. Dipakai enggak itu? Kita sukanya instan. Yang satu kita sukanya instan. Yang dua, kita sukanya adalah pilihannya itu pokoknya yang terbaik. Udah maunya instan, pilihannya harus terbaik, cepat. Kita punya pikiran, dipakai tidak? Kita punya organ tubuh, dipakai tidak? Punya kaki, dipakai enggak? Gak mau ke gereja, Bu, tapi jauh. Saya online saja. Masih untung kakimu nggak ditebang sama Tuhan. Kita punya kedua tangan, 2 tangan kayak gini. Males, Bu, baca Alkitab. Nggak ngerti kalau saya itu buka Alkitab, nggak ngerti. Masih untung tanganmu nggak ditebang sama Tuhan. Agak keras ya pagi hari ini. Kalau nggak pakai telinga, kok nggak akan tahan saat teduh kayak begini. Karena memang masing-masing daripada kita mesti didengarkan hal-hal yang model kayak begini. Jangan maunya cuma terima berkat aja. Kalau ada hamba Tuhan ngomong, mari saudara yang punya beban berat, maju ke depan. Saya hendak mendoakan. Anda lari paling kencang. Pertanyaannya, berbuah tidak setelah didoakan? Setelah didoakan, ada perubahan hidup atau tidak? Karena sekali lagi, kita itu diberkati, diurapi, dengan tujuan ada perubahan hidup. Nah, kalau tiap hari, tiap minggu maunya didoakan, pantas aja nilai rapotnya merah. Gak kuat, gak tahan. Nilai rapotmu merah terus. Alkitab katakan, buat apa ditanam? Percuma ditanam. Ngerti firman tapi ngomongnya berkali-kali. Cerai, cerai, cerai. Loh, firmannya tuh ditaruh di mana? Dibaca terus ditaruh di mana ini firman Tuhannya?
Utang di mana-mana. Nggak tahan untuk menantikan pertolongan Tuhan. Utang terus di mana-mana. Loh, terus firman Tuhannya ditaruh di mana selama ini? Susah mengampuni orang. Udah dikasih tahu selalu ada konsekuensi. Kalau nggak bisa mengampuni, engkau ya nggak akan diampuni dosamu. Orang kalau dosanya nggak diampuni, berkatnya nggak ada. Orang nggak bisa mengampuni itu. Kehilangan berkat yang pertama kali itu kehilangan berkat apa? Kesehatan. Orang nggak bisa mengampuni, pasti kehilangan berkat kesehatan. Yang kedua, berkat yang lain akan ngikutin. Firman loh. Udah ikut Tuhan lama banget. Saya nggak mau mengampuni, Bu. Hati saya terluka. Orang nggak bisa mengampuni itu biasa sih. Tapi kalau saklek banget nggak mau sama sekali, padahal firman Tuhan katakan, ampunilah kesalahan kami seperti apa? Seperti kita mengampuni kesalahan orang lain, toh. Kalau Tuhan ampuni dosa kita, Tuhan sudah terima kita, mengampuni kesalahan kita, menerima, mengampuni semua pelanggaran kita ini loh, diampuni sama Tuhan. Opo iya toh? Kalau orang lain berbuat salah sama kita nggak mau mengampuni. Jangan heran kalau hasil dari tidak mengampuni itu adalah sakit penyakit. Karena nilai rapotmu merah. Termasuk kekecewaan dalam kehidupan. Overthinking, gak bisa tidur, pikirannya negatif terus. Pantas engkau gak bisa tidur. Karena engkau susah mengucap syukur. Orang gampang sekali ya. Bilang bercerai. Udahlah cerai saja. Engkau nggak memperhatikan kondisi anak-anak. Maaf ya. Anda harus pikirkan itu. Anda di rumah ribut terus sama pasangan. Emangnya anak nggak ngeliat? Oh, papi mami itu suka ribut. Kalau ada masalah suka ribut, suka ngomong kasar. Jangan pernah salahkan anak jika suatu kali mereka pun melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Karena pohon kehidupanmu nggak baik sama sekali. Dikatakan apa toh? Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Sia-sialah kita punya kehidupan. Jadi harus bagaimana? Kalau sudah berantakan, sudah ancur-ancuran, lihat di ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mintalah kesempatan kepada Tuhan. Sekarang ini adalah kesempatan untuk kita menjalani hidup. Anda yang lagi ancur-ancuran karena apa saja, ini kesempatan untuk memperbaiki hidup. Dikatakan apa? Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kalau engkau nggak merubah cara hidupmu, jangan pernah minta ada perubahan kehidupan. Masa iya sih bertahun-tahun ribut terus di rumah? Masa iya bertahun-tahun kita itu nggak bisa tidur karena insomnia, banyak pikiran, ketakutan, overthinking, berkali-kali pergi ke psikiater, nggak pulih-pulih. Ini kesempatan buat memperbaiki diri. Waktu saya kehilangan pekerjaan juga begitu. Itu kesempatan buat saya mendengar suara Tuhan. Awal pertama saya juga kaget.
Nggak tahu harus bagaimana, seperti apa, nggak tahu juga. Tapi kita sendiri harus memaksakan untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa? Di situasi yang hancur ini Engkau mau apa? Di dalam diriku ini Engkau mau apa, Tuhan? Silakan Roh Kudus. Penuhi aku kembali, ajar aku kembali. Ini ayat yang ke-8. Dicangkul lagi tanahnya, lalu dikasih pupuk. Kalau Anda saat teduhnya nggak benar, kalau Anda ibadah aja masih cari gereja yang paling dekat, Anda nggak mau ditanam dalam suatu gereja, Anda nggak mau punya komunitas, Anda nggak mau pelayanan, jangan heran kalau kehidupanmu itu aja, muter aja caranya seperti itu. Nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Dengarkan suara Tuhan. Saya tahu saudara, ini DM masuk itu banyak sekali dan orang sangat ketakutan. Saya katakan, ini masanya Anda dan saya harus banyak muji nyembah Tuhan. Anda dan saya harus lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. Saya sudah ajarkan kepada saudara, 95% saya lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan. 5% itu hanya doa syafaat. Jangan dibalik. Datang kepada Tuhan. Tuhan, rumahku berantakan. Tuhan, hancur-hancuran. Nanti dulu. Benahi diri. Seperti yang dikatakan ini. Aku akan mencangkul tanah. Waktunya apa? Proses itu ikutin. Tanah kalau lagi dicangkul, berarti kan belum menghasilkan apa-apa toh. Waktu engkau lagi berdoa muji nyembah Tuhan, kayaknya hasilnya belum apa-apa. Gak apa-apa. Engkau lagi nabur benih. Engkau lagi nabur benih kehidupan. Namanya benih lagi ditanam. Ya tunggu, sabar dulu. Waktunya engkau belajar banyak. Lama Bu, tangku banyak banget. Sabar. Anda harus latihan sabar, latihan menanti Tuhan. Yang terpenting ini loh telinganya loh. Dengerin suara Tuhan apa. Sebab jika tidak, Anda akan mendengar suara-suara ketakutan. Suara-suara ketakutan, bising sama intimidasi iblis. Iblis itu kan intimidasinya lewat telinga kan? Ketakutan terus yang dipertontonkan sama iblis. Ketakutan, kehancuran, kegagalan, itu terus yang dipertontonkan sama iblis. Supaya kita tidak menghasilkan. Karena iblis gak menghasilkan apa-apa. Karakter iblis itu apa toh? Marah-marah, kecewa, pahit. Itu karakter iblis. Iblis maunya kita kayak gitu. Ya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Cara kita hidup, sekali lagi garis bawahi kalimat saya ini. Saya berguna apa tidak? Jangan tanya tentang berkat dulu. Ngomong sama diri sendiri. Aku berguna gak sih buat keluargaku? Aku berguna gak buat pasanganku? Anda gak usah nyalain orang lain. Pohon kehidupan masing-masing punya. Gak usah nyalain orang lain. Kalau Anda terus-menerus menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa lalu, tak jamin buah kehidupanmu gak akan pernah nampak. Karena buah kehidupan itu pohonnya kita. Saya juga dari keluarga yang ancur-ancuran, saudara. Saya juga pernah mengalami ancur-ancuran. Bagaimana bisa survive sampai hari ini? Bagaimana bisa melayani Tuhan? Bagaimana bisa konsisten? Tetap saat teduh pagi, saya pelayanan.
Bagaimana bisa konsisten? Mendengar suara Tuhan. Konsisten di dalam doa, pujian penyembahan. Mencangkul tanah itu tuh doa, pujian penyembahan, saudara. Pagi-pagi bangun, nyembah Tuhan. Cuman nyenengin hati Tuhan. Bahkan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, nggak keluar dari mulut saya. Saya cuma tersenyum lihat tagihan. Dan saya duduk di depan, duduk di sofa gitu. Saya cuman katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain. Waktunya restorasi Pondok Daud. Artinya apa? Pujian penyembahan, bangun kembali. Rumah kita kan udah berantakan kan? Berantakan dengan masalah. Berantakan dengan kemarahan. Rumah kita udah dipenuhi dengan kepahitan. Dengan rasa kecewa. Usir semuanya itu. Suruh minggir. Perbaiki semuanya itu. Dengan pujian penyembahan. Itu disebut restorasi Pondok Daud. Pujian penyembahan saja. Tuhan ngerti ya loh, kebutuhanmu tuh Tuhan ngerti. Saya ngerti rasanya di PHK, saya ngerti. Saya ngerti rasanya mesti bayar karyawan kayak gimana. Udah kepepet tanggal, harus bayar ini dan itu. Saya tahu rasanya seperti itu. Wong saya ngalami juga kok. Tapi sekali lagi, pohon kehidupanmu harus kamu perhatikan. Saya juga tahu rasanya ditipu sama orang, dikata-katain sama orang. Saya juga tahu rasanya itu. Tapi kalau Tuhan katakan, ampunilah kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampunimu. Engkau pilih mana? Gak mengampuni orang, dan dosa kita gak diampuni Bapa, atau kita lebih memilih mengampuni kesalahan orang itu, dan dosaku diampuni oleh Tuhan. Pilihan yang mana? Kalau pilihanmu karena egomu, jangan salahkan Tuhan kalau nggak ada berkat di dalam kehidupanmu. Susah mau doa kayak apapun, berbusa mulutmu, nggak ada berkat karena kau nggak mau mengampuni. Rugi enggak? Saya tahu, saudara, rasanya dilukai orang, saya tahu. Tapi saya memilih untuk apa? Dosaku diampuni oleh Tuhan. Dan saya mengampuni kesalahan mereka. Saya belajar banyak bagaimana caranya berdoa. Bagaimana caranya mengambil apa yang sudah dicuri sama iblis. Kesehatan saya, keuangan saya, keluarga saya rebut kembali itu dari kuasa iblis. Jangan pernah katakan, aku percaya Tuhan akan kembalikan apa yang hilang. Tuhan gak curi apa-apa. Yang mencuri itu adalah iblis. Kita yang harus rebut kembali. Makanya doa yang benar. Latihan doa pujian penyembahan. Engkau akan tahu caranya. Bagaimana merebut semua yang pernah dicuri sama iblis. Di saat teduh kita sudah pernah disampaikan itu. Kalau engkau lupa caranya, buka kembali di YouTube. Cari. Kita yang harus merebut kembali yang dicuri iblis. Keluarga kita udah berantakan, udah hancur-hancuran. Rebut kembali itu. Rebut kembali. Makanya doa yang benar. Jangan cerai. Ngawur itu. Jangan nyerah. Belum apa-apa kok nyerah. Kalau sekarang nilai rapotmu merah. Ulang. Nih, kayak yang ayat yang 8 ini. Cangkul kembali, pupuk. Perhatikan cara kita hidup. Perhatikan ini loh mulutnya ngomong apa. Kalau mulutnya tetap ngomong negatif terus, berarti engkau harus memperkatakan firman Tuhan.
Sampai mulutmu mengatakan firman, bukan ngomong tentang hal-hal yang negatif. Kalau mungkin Anda bertanya, Bu, udah nggak bisa apa-apa, Bu, kayaknya. Itu pikiranmu, makanya otaknya dipakai. Itulah fungsinya kita dikasih pikiran sama Tuhan. Supaya kita menggunakan otak kita ini loh. Bagaimana caranya merubah situasi. Anda dan saya dikasih kuasa oleh Tuhan. Untuk memindahkan gunung. Untuk menginjak kalajengking. Ada kuasa. Nah, seringkali kita tuh nggak paham. Kuasa Tuhan bagaimana caranya? Doa, pujian penyembahan, kuasa itu akan natural ada pada kita, saudara. Saya kemarin, saudara, lagi makan sama salah satu adik rohani saya. Pas lagi bayar makanan, langsung saya pergi gitu. iPad saya ketinggalan di tempat itu. Saya sudah agak jauh gitu. Dan tiba-tiba si penjual lari nyari saya. Ibu, maaf, iPad-nya ketinggalan. Bisa nggak diambil sama orang itu? Ya bisa aja. Bisa nggak iPad saya dicuri sama orang? Bisa nggak? Ya bisa. Selama kita hidup benar, Tuhan akan mengirimkan malaikat surga untuk menjaga apa yang kita punya. Ya saya memang lalai juga. Tapi memang saya lupa sekali saya bawa iPad. Terkadang, situasi-situasi yang seharusnya kita mengalami kerugian, kita akan ditipu orang, kita akan diperlakukan orang gak baik, ditahan oleh malaikat surga. Kalau apa? Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Tuhan pasti menyediakan pertolongan. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau iPad saya saja dikembaliin kok. Apalagi kehidupan kita. iPad itu harganya berapa toh? Itu aja dikembaliin loh. Apalagi kita. Anda itu butuh apa toh? Benerin dulu makanya. Cara kita hidup benerin dulu. Oh butuh apa? Pikirannya tuh jangan cuma beras, duit. Kebutuhan-kebutuhan yang kita makan. Berhenti dulu. Amin. Berhenti dulu. Perbaiki dulu nilai rapotnya. Jangan merah terus. Hidupmu akan kering. Seperti tanaman ini. Pohon ara yang kering yang tidak menghasilkan itu. Percuma untuk hidup. Dipandang juga tidak enak. Ya, dipandang juga tidak enak. Cara kita hidup kalau kita itu ngomongnya masih kasar. Cara berpikir kita tuh masih kotor. Apa ya enak tuh dipandang. Ya, perbaiki ya nilai kehidupan kita. Rapotnya, perhatikan. Jangan merah terus. Cara kita ngomong, cara kita berpikir, cara kita berkeputusan, ayo perhatikan. Buatlah nilai rapotmu itu hitam semua. Supaya Tuhan waktu buka nilai rapot kita, Tuhan katakan, sama seperti yang Tuhan katakan kepada Ayub, aku bangga kepadamu. Kalau sampai Tuhan ngomong, aku bangga kepadamu, yang rusak itu pasti perlahan-lahan akan dipulihkan. Akan mengalami kemenangan. Kalau saya mengalami, sekarang waktunya Anda harus alami. Saya mengalami pemulihan keuangan, pemulihan kesehatan, pemulihan hubungan. Anda ya, waktunya alamin itu. Makanya, ayo berbuah, bertumbuh lebat, dan bertunas. Harus memiliki fungsi. Kita berfungsi untuk pasangan kita bermanfaat untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk teman-teman tetangga kita. Bergunalah untuk itu. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan alami perubahan kehidupanmu pasti the best. Keren pasti. Ya, yuk kita doa sama-sama. Guna matakana ya lawala wala wala. Shikala wala 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 wala. Guna matakara wala 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 wala. Hore bekesekene nama kara wala wala wala. Yes Tuhan. Nanti
Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Lagi katakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Salah satu nilai rapot yang baik adalah menanti-nantikan Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Alami Tuhan, alami kasih-Nya. Tuhan tahu engkau mengalami kehancuran. Tuhan tahu engkau gak berdaya. Tuhan tahu engkau kehilangan semuanya. Tapi Tuhan inginkan pagi hari ini, ubah cara engkau hidup. Ubah cara engkau berkata-kata. Tuhan rindu Anda dan saya mengalami satu perubahan kehidupan. Mulai dari cara berpikir, cara mendengar, cara melihat, cara berjalan. Tuhan hendak mengubahkan semuanya itu. Alami kasih-Nya Tuhan. Alami kasih-Nya Tuhan. Cinta Tuhan akan mengubahkan semuanya. Ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan mengubahkan keadaan. Biarlah kasih Tuhan memampukan setiap kami untuk mengampuni, untuk mengucap syukur, untuk berpengharapan kepada Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntun setiap kami. Kami menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan yang ancur-ancuran ini, kami mau berpengharapan kepadamu. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayo angkat tanganmu sama-sama dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kuasa Tuhan mengampunimu. Kuasa Tuhan membebaskan batinmu. Kuasa Tuhan melepaskan dirimu dari stres dan frustrasi. Kuasa Tuhan membebaskan rasa ketakutanmu pagi hari ini. Oleh Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Penyertaan Tuhan buat setiap kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praktek ya, saudara. Alami kasih Tuhan. Harus berbuah, bermanfaat. Ya. Sampai ketemu Senin depan ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom, shalom. God bless.